Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bima. Dan kali ini mungkin ini video pertama saya di konten saya yang bernama Alam Goib. Konten ini saya namakan Alam Goib karena saya berusaha untuk mengungkap sesuatu yang goib menjadi nyata. Dan kali ini saya berada di Jalan Kalianak, yaitu bekas pabrik. Di belakang saya ini bekas pabrik yang konon katanya beredar cerita di penduduk sini sangat angker sekali dan sering menakuti penduduk di sini. Tanpa banyak kata, mungkin di video saya yang pertama ini saya akan menunjukkan bagaimana goib itu bisa menjadi nyata. Kita berdoa sama-sama, kita langsung masuk ke sana. Oke, saya melihat di belakang sini, saya melihat bekas produksi atau bekas gudang, dan di sini saya flashback seperti memang bekas untuk muat dari gudang di sini. Mungkin saya merasakan bahwa yang besar berada di sini, kawan-kawan. Kita akan segera ke sana langsung. Nah, di sini saya mulai merasakan bahwa yang sangat besar. Nah, di sini saya mulai merasakan bulu kuduk saya berdiri. Assalamualaikum. Nah, ini di sini saya melihat seperti sosok perempuan di sini. Nah, ini di sini saya melihat seperti perempuan, sosok seperti perempuan. Assalamualaikum. Nah, saya merasakan di sini seperti ada sosok perempuan. Ini tadi berdiri di depan pintu ini dan dia lari ke balik tembok ini, dan di balik tembok ini sebenarnya ada kamar mandi. Nah, saya merasakan di sini juga. Nah, terutama di daerah sini. Ini yang sering menakuti warga di sini, Nah, sosok di sini yang sering menakuti warga. Dia sosok tinggi besar. Sepertinya ada ikatan perjanjian di sini. Saya merasakan seperti dia ingin melakukan interaksi dengan manusia, dengan masyarakat yang ada di sini. Kita lanjut di sini. Di sini sangat besar sekali energinya. Agak sesak di sini ya, udaranya agak sesak di sini. Di sini saya merasakan seperti ada anak kecil yang berlarian. Di sini saya merasakan ada anak kecil yang berlarian, dan mungkin di sini ada seperti daya tarik magnet yang sangat besar yang ada di sini. Oke, kita kembali ke sebelahnya. Dan di sinilah tempat berkumpulnya goib itu, dan mungkin mereka sangat jahil. Mereka sangat suka berkumpul di sini. Dan mungkin di sini area yang akan bisa saya tampakkan nanti. Untuk teman-teman yang indigo, mungkin ini video saya yang pertama. Bisa merasakan, silakan dirasakan energi yang ada di sini. Dan saya sangat sesak sekali di sini. Nah, di sini saya merasakan ada makhluk tinggi besar seperti genderuwo, tapi energinya sangat kecil sekali. Dan saya sebenarnya dari tadi tertarik sama satu titik, yaitu di sana. Di sana ada seperti keris
seperti keris atau pusaka. Saya merasakan ada hawa di sana. Di situ sepertinya dia ingin ikut ke orang. Nah, di sini. Assalamualaikum. Oh, ini seperti bekas kamar mandi, kawan-kawan. Dan mungkin benar berdasarkan penelusuran saya tadi, berdasarkan flashback saya tadi, di sini adalah bekas gudang untuk bongkar muatan di pabrik ini. Oh, sepertinya saya merasakan di sini berdasarkan flashback saya. Saya baca di sini sepertinya ada bekas-bekas tumpukan besi ya, teman-teman di sini. Untuk muat besi sepertinya di sini. Dulunya kalau saya sih lebih bukan pabrik ini. Sepertinya supplier besi untuk proyek, untuk pengembangan proyek di sini. Saya membaca dari flashback saya. Dan banyak sekali makhluk-makhluk di sini yang energinya sebenarnya sangat besar. Mungkin karena dekat dengan penduduk, makanya mereka energinya sangat lemah atau nggak bisa menampakkan diri. Mungkin teman-teman yang indigo atau yang bisa melihat gaib, silakan dilihat, terutama di belakang tadi. Di ruang-ruang yang sempit tadi, di situ saya sendiri merasakan energi yang sangat besar. Dan juga di tembok yang tadi, sebelah pintu yang tadi, saya merasakan seperti ada keris. Nah, ini ada satu makhluk yang ingin berinteraksi dengan saya. Dia menyentuh kulit saya. Nah, saya merasakan dia ingin, sepertinya dia membaca kalau saya sudah biasa dimasukin seperti jin atau sejenisnya. Makanya mereka ingin menembus ke saya. Tapi sepertinya nggak ada kata mediator dulu. Karena sehari ini saya sendirian mengeksplor bekas pabrik yang katanya sangat angker di sini. Dan bahkan mungkin di belakang sini ada jalan. Dan tidak ada satu orang pun yang berani lewat di belakang sini, karena di sini sering sekali orang ketika orang lewat dimasukkan ke sungai di belakang sini. Oke, mungkin kita akan lanjutkan penelusuran ke dalam lagi. Sepertinya terbengkalai sudah lama sekali ya, teman-teman. Oke, kita akan ke ruangan-ruangan kantor, mungkin kantor untuk perusahaan ini. Saya melihat seperti di sini juga gudang yang kedua atau gudang penyimpanan. Mungkin yang di sebelah tadi adalah gudang untuk bongkar muat. Di sini adalah untuk penyimpanan barang. Dan ini ada bekas pintu besar yang mungkin bisa dibuka atau ditutup. Dan di sini ada satu ruangan besar yang untuk berkumpul HRD yang untuk membuat dokumen untuk bongkar muat, untuk checklist barang juga. Di sini saya melihat seperti ruang tunggu ya, seperti untuk ruang tunggu sopir di sini. Kalau saya melihat berdasarkan flashback saya membaca masa lalu dari pabrik ini dulu sebenarnya lumayan rame.
Tapi entah kenapa kok tiba-tiba jadi sepi atau nggak rame sama sekali, atau banyak pegawainya yang keluar atau gimana. Dan saya mulai merasakan sesak yang luar biasa karena ada satu sosok yang berusaha berkomunikasi dengan saya. Oh, ini ada satu makhluk yang ingin berkomunikasi dengan saya, sosok perempuan. Kalau saya lihat, kalau dilihat sepintas mungkin kuntilanak, tapi kalau menurut penelusuran saya bukan. Oke, kita diajak ke sana, kita diajak ke tempatnya. Oke, saya ke tempatnya, saya langsung ke tempatnya langsung. Dia menginginkan saya berada di sini. Sebenarnya di situ ada sosok hitam. Di kamar mandi itu sebenarnya ada sosok hitam. Mungkin kawan-kawan yang bisa melihat. Oh iya, di sini ada sosok hitam di kamar mandi ini. Bisa melihat, lumayan bisa juga. Sebenarnya sosok di sini sangat jahat ya, sangat jahat karena mereka mungkin tidak mau disentuh oleh berdekatan dengan manusia sedikit pun. Dan bahkan mungkin mereka dulunya suka menakuti manusia atau menjahili. Saya mulai berkeringat ini karena hawa di sini mulai panas ya Mas ya. Di sini mulai panas karena terlalu banyak goib yang ingin berkomunikasi dengan saya, dan saya sampai bingung. Dan mungkin di video yang pertama saya ini mungkin nggak seberapa seru ya, karena cuman mengeksplor bekas pabrik yang konon katanya setelah ditinggalkan malah tambah angker, dan penduduk di sini banyak yang menjadi saksi keangkeran bekas pabrik ini, dan banyak yang ditakuti oleh sosok-sosok yang di sini. Terutama di sini ada sosok perempuan sini, di sini, di sini saya merasakan yang sangat luar biasa, dan di sini bulu kuduk saya sangat merinding sangat. Di sini saya tadi melihat sosok wanita di sini. Ada yang jawil saya dari belakang ini. Ada yang jawil saya dari belakang. Sepertinya sosok wanita ini yang berusaha untuk berkomunikasi dengan saya. Dia tidak mau karena lampunya terlalu terang. Dia nggak mau berkomunikasi karena lampunya terlalu terang. Hawanya di sini sangat panas sekali. Mungkin kita bisa tanya-tanya penduduk setempat yang pernah ditakuti di sini, yang konon katanya sampai dilempar ke sungai di belakang sini. Oke, kita akan wawancara satu penduduk yang ada di sini, salah satu narasumber yang jadi saksi bahwa dia pernah dimasukin ke sungai, dilempar ke sungai di waktu malam hari. Kita akan ke tempat lagi untuk bincang-bincang dengan penduduk setempat. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber masyarakat yang ada di sini, yang katanya pernah dilempar ke kali di belakang sana.
Mas, sini Mas. Dengan Mas siapa Mas? Mas Slamet. Mas Slamet. Mas Slamet ini katanya pernah dilempar ke kali di belakang, ke sungai di belakang sana. Apa benar Mas? Ya bener Mas, waktu itu saya nggak sengaja sih, nggak sengaja saya kencing di belakang masjid waktu itu. Ya ada masjid kan di sana kan, Oh ada ya, masjid, ya. ya kan. Saya pulang, Lewat gang kecil kan ini di situ belakang ini ya, sini Mas iya. ya. Iya. Saya pulang, tahu-tahu saya tidur di depan rumah, nggak tahu paginya saya dilempar sekali itu. Oh, jadi ah ketika saya buktikan tadi memang banyak makhluk yang berkeliaran di sini, terutama perempuan yang ada di pojok sana. Dia sangat agresif sekali dan suka menghantui orang, sering menampakkan diri juga Mas ya. Ya, Yang ada di menampakkan sini. diri jarang Mas, cuma kadang-kadang jahil, lempar, jawil, gitu. Ya, ini tadi saya juga sempat disentuh kuping saya ini tadi. Ya, lumayan serem juga. Tapi apa pengalaman Mas Slamet cuma itu aja atau Nggih. ada pengalaman yang lain juga? Ya kalau sering pulang kadang-kadang juga digodain terus. Nah, rumah saya kan dekat ini Mas, Burikim. Rumah saya, yang bentuk ini. Mas Slamet rumahnya di belakang sini. Nah, ya. Menurut Mas Slamet atau dari cerita-cerita orang tua dahulu, ini bekas pabrik apa menurut Mas Ini Slamet? waktu itu garasi truk PT Diana. Terus sampai ditinggal itu gimana ceritanya Mas? Kalau masalah tinggalnya saya kurang tahu pasti Mas. Tahu-tahu udah nggak sini lagi yang punya perusahaan tadi, terus lama sekali, terus ada yang tempatin lagi, terus lama udah nggak lagi. Boleh tahu itu yang menempati yang kedua itu apa Mas? Nggak tahu juga, nggak tahu apa itu dari mana, nggak tahu. Kalau menurut saya berdasarkan ketika saya baca dari masa lalunya, di sini dulu ada bekas tumpuk-tumpukan besi di situ untuk Ya. bongkar muat truk zaman dahulu. Nggih. Jadi ini bukan kontainer ya Mas ya, truk biasa Truk. ya. Truk tapi Nggih, truk tronton, engkel, ya saya melihat sih seperti bekas gudang besi, bukan Iya. pabrik tapi lebih ke gudang Gudang. besi untuk pengembangan proyek ya Mas ya. Terima kasih atas nggih, informasinya Mas. nggih, siap. Sukses selalu Mas. Amin. Ya itu tadi dari narasumber kita dari masyarakat setempat yang katanya dilempar ke sungai. Dan mungkin untuk para indigo atau sahabat-sahabat yang bisa melihat goib, silakan dilihat di dalam. Yang paling agresif memang wanita yang ada di kamar mandi itu. Biarpun banyak orang dia tetap menampakkan diri, atau bahkan dia sangat kejam sekali. Orang jalan aja, saya melihat tadi pernah ada orang jalan yang tiba-tiba langsung dilempar ke sungai. Seperti ada sosok yang marah ketika saya bicara. Nah, jujur ini dari sosok perempuan yang ada di kamar mandi itu berusaha mengontak saya terus. Dan mungkin demikian video pertama saya dari Alam Goib. Saya Bima Angkasa. Tetap saksikan lanjutan dari cerita saya tentang video tentang bekas pabrik ini yang menurut penelusuran saya ini adalah pabrik besi atau distributor besi dari Jawa Barat yang untuk pengiriman Jawa Timur oleh PT-nya ditaruh di sini. Karena saya melihat tadi berdasarkan flashback saya, di sana ada seperti bekas gudang untuk tumpukan-tumpukan besi seperti besi baja atau untuk pengecoran pengembangan proyek. Sekian dari saya Bima Angkasa dari Alam Goib. Terima kasih.